Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pada siang hari ini masuk kepada hal yang sangat dasar atau katakanlah sangat praktis dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita membahas thaharah khususnya pada bab tayamum, di mana kadang-kadang kita bertemu dengan satu kondisi kita tidak bisa bersuci dengan wudhu dan juga tidak menemukan air untuk mandi janabah, sehingga pada saat itu alternatifnya adalah melakukan tayamum. Ada beberapa sub kajian terkait dengan tayamum ini. Pertama tentang pengertian, kedua tentang masyru'iyah, dan ketiga tentang kekhususan tayamum sebagai syariat yang Allah turunkan khusus buat Nabi Muhammad SAW saja dan tidak kepada nabi-nabi yang lain. Dan masih banyak lagi, insyaallah nanti kalau masih cukup waktunya, karena kita sudah jam 12:30 sekarang. Saya akan mulai pada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertiannya secara bahasa. Tayamum itu maknanya adalah al-qasdu. Al-qasdu itu adalah sesuatu yang menjadi maksud atau yang menjadi tujuan atau yang menjadi sasaran, di mana kita menuju kepada satu titik, yaitu kita menuju kepada tanah. Sedangkan secara syar'i maknanya adalah kita menggunakan tanah untuk bersuci, baik dari suci hadas kecil ataupun hadas besar. Sedangkan bersuci menggunakan tanah dari najis namanya bukan tayamum, namanya mencuci najis, atau yatatahhar minan najasah. Jadi bersuci itu ada dua macam. Ada bersuci dari najis, itu bisa menggunakan air dicuci gitu ya, atau bisa juga dengan menggunakan tanah. Katakanlah najis mughalladah, itu kan kita mencucinya dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, itu tidak kita sebut tayamum. Nah, yang kita sebut tayamum adalah bersuci dari hadas kecil atau juga hadas besar dengan menggunakan tanah sebagai ganti dari air ketika kondisi-kondisi tertentu terjadi. Jadi dia pengganti, atau katakanlah ketika tidak ada air, maka yang bisa dilakukan adalah dengan cara tayamum. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai masyru'iyah dasar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam bepergian, atau kamu baru saja datang dari al-gha'it, tempat buang air, au lamastumun nisa, atau kamu habis menyentuh wanita. Nanti lamasa di sini maknanya sebagian ulama mengatakan sentuhan secara fisik batal wudu. Ada juga yang mengatakan lamastumun nisa itu maksudnya adalah bercampur hubungan suami istri. Masing-masing mazhab berbeda-beda. Tetapi ketika kalian mau bersuci, falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air, baik itu untuk wudu atau mandi janabah, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, dengan menggunakan sa'id yaitu tanah, thayyiban yang bersih, maksudnya yang suci, yang tidak mengandung najis. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah dengan tanah itu wajahmu. Kita teplokin tangan kita ke tanah, lalu di atas tangan kita itu ada tanahnya. Nah, tanah inilah famsahu biwujuhikum, kita usapkan ke wajah kita, wa aidikum, dan kedua tangan kita. Berhenti sampai di situ, kemudian ditutup ayatnya dengan kata-kata innallaha kana afuwan ghafura. Ini surat An-Nisa ayat 43. Nah, sebenarnya di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang sangat-sangat mirip ya, tetapi berada pada dua alamat yang berbeda. Yang tadi itu saya bacakan surat An-Nisa ayat 43. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah mengulanginya lagi. Mirip persis. Wa in kuntum marda aw ala safarin
Aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Tapi ada perbedaannya, minhu, kata-kata minhu. Lalu penutup dari ayat itu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Perbedaannya ada pada bagian akhir dari ayat tersebut, tapi intinya sama. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Itu dari Al-Qur'an. Jadi tayamum itu tata caranya dijelaskan langsung di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga nyaris tidak ada satupun di kalangan mazhab dalam umat Islam ini yang menafikan adanya tayamum. Semuanya menyatakan ya, sampai pada tingkat ijma. Ada syariat tayamum dan penyebabnya jelas, kemudian juga bagaimana apa yang harus diusap dan sebagainya juga jelas. Kalaupun nanti ada perbedaan, tinggal masalah teknisnya saja. Tangan itu disebut nggak pakai, Allah menyebutkan sampai siku. Nah, nanti baru di situ para ulama beda pendapat. Apakah tangannya itu cuma sampai pergelangan tangan saja ataukah sampai ke siku? Al-Imam Syafi'i sendiri sebagai mutlak, itu pun beliau confused juga. Ketika beliau masih tinggal di Baghdad, beliau mengatakan bahwa mencuci atau mengusap tayamum di tangan itu hanya sampai ke pergelangan saja, sampai ku' pergelangan saja. Tetapi ketika beliau sudah pindah ke Mesir dan membangun mazhabnya yang baru, mazhab Qaul Jadid itu, beliau mengatakan, enggak, saya koreksi, sampai ke siku, sama dengan wudu. Dalam hal yang lebih teknis, di situ para ulama berbeda pendapat. Tapi dalam masalah yang esensial, yang fundamental, seluruh ulama sepakat bahwa tayamum itu disyariatkan dalam agama kita. Dan seluruhnya juga sepakat bahwa tayamum itu khusus hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak disyariatkan kepada umat yang lain. Wudu itu ada dalam agama Yahudi Nasrani. Begitu juga mandi janabah, begitu juga sholat, puasa, zakat, bahkan haji pun ada. Walaupun hajinya mereka tidak ke Mekah Al-Mukarramah, mereka hajinya ke Baitul Maqdis Al-Aqsa. Bahkan mereka juga sama dengan kita ketika merajam pezina, mencambuk orang yang berzina, ya, merajam atau mencambuknya, memotong tangan pencuri. Bahkan ada juga hukum qisas, al-ainu bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Itu ada, sama persis dengan apa yang ada pada kita, dengan beberapa pengecualian. Salah satu pengecualiannya adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan," Allah telah memberi aku 5 perkara, "lam yu'tahunna ahadun qabli," yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelumku, nabi-nabi sebelumku. Ya, 5 perkara itu apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan dimasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuhku 1 bulan sebelum perang terjadi. Jadi perang Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya sampai terakhir itu Allah, ya boleh kita bilang sedikit curang gitu ya. Maksudnya dia masukkan ke dalam hati musuh-musuhnya Rasulullah itu ar-ru'ba, rasa takut, rasa gentar ketika berhadapan dengan pasukan Muhammad SAW. Nah, rasa takut dan gentar itu yang menjadi modal buat Nabi untuk memenangkan peperangan walaupun jumlahnya selalu lebih kecil. Badar itu cuma 300 melawan 1000. Uhud itu 1000 melawan 3000. Khandaq itu Rasulullah cuma 3000 bertahan di dalam kota Madinah berhadapan dengan pasukan Ahzab 10.000 orang. Tapi 1 bulan sebelum peperangan itu Allah membantu Rasulullah dengan memasukkan rasa takut dan gentar ke dalam hati musuh-musuhnya. Itu salah satu di antaranya. Dan kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan dijadikan tanah ini seluruhnya, permukaan bumi ini menjadi masjid wa tahura, dan menjadi media untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu salatu falyusalli. Sehingga nanti semua umatku ini dimanapun dia berada, ketika dia mendapatkan waktu sholat, dia bisa sholat. Kenapa? Karena masjid dia punya, yaitu seluruh permukaan bumi. Dan dia juga bisa sholat walaupun misalnya nggak ada air, bumi itu bisa dijadikan sebagai media untuk bersuci. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bisa kita baca dalam kedua kitab sahih mereka. Nah, yang kemudian menjadi titik perbedaan di antara para ulama adalah masalah apakah tayamum ini sifatnya rukhsah ataukah dia bersifat azimah. Rukhsah itu berarti keringanan. Sehingga
menjadi satu di antara dua pilihan yang sama kebolehannya untuk dikerjakan. Sedangkan azimah artinya perintah, kewajiban, musti, kudu, harus. Sifatnya wajib, ya, dan bukan sunnah, di mana posisinya harus dikerjakan dan tidak boleh tinggalkan. Nah, di sini para ulama sedikit berbeda pendapat. Jumhurul fuqaha mengatakan bahwa tayamum itu sifatnya rukhsah atau keringanan buat orang yang sakit atau orang yang musafir. Ya, buat yang sakit, yang musafir itu keringanan sifatnya. Maksudnya keringanan gimana? Kalau dia mau maksain diri, orang sakit, dengan berwudu tidak tayamum, boleh. Sifatnya keringanan saja. Begitu juga musafir. Ya, musafir kalau dia ada air, dia mau tayamum, boleh, tetapi sifatnya keringanan. Sedangkan kalau dibilang sebagai azimah, maka dia wajib bertayamum dan harus meninggalkan air. Orang sakit itu wajib tayamum, gitu ya. Nah, ini kalau terkait dengan orang sakit atau orang musafir. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan air, memang mau nggak mau dia harus bertayamum. Nah, tetapi dalam mazhab Hambali dikatakan bahwa tayamum itu dalam semua kasusnya adalah azimah, bukan rukhsah. Artinya baik orang sakit maupun musafir dan juga orang yang mendapatkan air, mereka diwajibkan untuk bertayamum dan bukan cuma dibolehkan. Jadi jumhur ulama mengatakan kalau yang sakit atau yang musafir itu sifatnya rukhsah, tapi yang tidak mendapatkan air itu sifatnya azimah, wajib. Jadi tidak boleh dia tidak sholat gara-gara tidak ada air. Alasannya nggak ada air, jadi dia nggak sholat, itu haram hukumnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu perbuatan apa saja atau kejadian mana saja yang kita kemudian jadi boleh melakukan tayamum dan tidak berwudu? Ada beberapa catatan yang ditulis oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya. Ada paling tidak ada 6 penyebabnya. Yang pertama jelas karena tidak adanya air. Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudu dengan tanah, tapi ada tapinya. Tidak mentang-mentang begitu dia cari air nggak ada, lantas dia langsung tayamum. Dia harus berupaya mencari dulu, ya. Walaupun misalnya katakanlah dia harus terpaksa membelinya, ya. Juga seandainya masih ada air, walaupun bentuknya berbeda. Air itu kan tidak selalu bentuknya air yang kita kenal, tapi dia juga bisa berbentuk air hujan. Nah, selama masih ada hujan, ya kita nggak bisa bilang nggak ada air. Air hujan itu adalah air mutlak, suci mensucikan, tahirun mutahhir. Sehingga boleh kita gunakan buat berwudu dan tidak boleh kita bertayamum kalau turun hujan. Maka orang yang sholat nih, lagi sholat, tadi sholatnya pakai tayamum, lagi asik sholat, tiba-tiba turun hujan, nah, itu sholatnya batal. Kenapa? Sudah ada air, gitu. Begitu juga embun, ya. Embun di pagi hari kalau ada di atas rerumputan begitu, kita pilihannya mau wudhu nggak ada air tapi ada embun di atas rumput. Nah, itu boleh kita gunakan buat berwudhu. Dan belum boleh kita melaksanakan tayamum. Kenapa? Masih ada air walaupun bentuknya tetes-tetes embun. Dan tayamum itu bukan hanya sekedar ketika nggak ada air mau wudhu, tapi juga ketika mandi, gitu. Maka kita boleh mandi janabah pakai embun, gitu. Cuman telanjang bulatnya agak susah itu ya. Gimana caranya gelinding-gelinding di atas rumput pakai air embun, gitu. Air es itu juga termasuk suci mensucikan. Selama masih ada salju dan sebagainya, kita belum bertayamum karena masih ada air. Begitu juga air laut, air sungai, dan di zaman sekarang air minum kemasan itu juga air. Sehingga sebelum air itu kita usahakan dulu, kita belum boleh langsung tiba-tiba tayamum. Cari dulu air, upayakan dulu. Kalau sudah tidak ada lagi, baru tidak boleh. Kecuali kalau bukan air yang suci mencucikan, ya, botol gitu ya, kemudian es degan itu enggak gitu. Dalilnya apa? Dalilnya begini. Kunna ma'a Rasulillah, ini kata seorang sahabat bernama Umran bin Husain, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pernah suatu ketika kami sedang bepergian bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, fa shalla bin nasi, beliau mengimami kita salat.
fa idza huwa birajulin mu'tazilin. Tapi tiba-tiba Nabi melihat ada seorang yang enggak ikut sholat dan dia minggir sendirian, mojok aja sendiri. Lalu Nabi bertanya, "Ma mana'aka an tusalli?" Apa yang menyebab kamu enggak mau ikut sholat bersama kita? Qala asabatni janabatun wala ma'un. Saya dapat janabah. Ya mungkin walaupun dia punya bini, tapi kan bini ditinggal di Madinah ya. Ini perjalanan jauh nih, 2 bulan begitu. Jadi enggak ketemu bini, malamnya ngimpi basah ceritanya. Wala ma'un, dan tidak ada air. Qala, kata Rasulullah, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Cukup kamu pakai pakai tanah, itu cukup untuk kamu bersuci. Itu hadis yang oleh Imam Bukhari dan Muslim kejadiannya. Kemudian ada hadis yang lain, inna sa'ida tahurun liman lam yajidil ma'a 10 sinin. Bahkan ada hadis seperti itu. Sesungguhnya tanah itu bisa mensucikan kamu, ya, tahur, bisa dijadikan sebagai media untuk bersuci, liman lam yajidil ma'a, buat orang yang tidak mendapatkan air 10 sinin, selama 10 tahun. Dalam kondisi tertentu orang tidak bisa menemukan air. Kecuali mungkin hanya terbatas sekali untuk minum, katakanlah begitu. Maka kalaupun untuk wudhu dia tidak punya air, maka selama 10 tahun pun dia bisa saja untuk melakukan tayamum untuk seterusnya. Baik, itu karena tidak ada air. Yang kedua, kita dibolehkan tayamum sakit. Sebagaimana ada ayat yang tadi sudah kita sebutkan, dan juga ada hadis yang lain yang bunyinya dari Jabir radhiyallahu anha berkata, kami dalam perjalanan, tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun ketika dia tidur, ini orang yang tadi pecah kepalanya itu mimpi basah, yahtalim gitu, sehingga dia berjanabah. Nah ketika pagi mau salat subuh, dia nanya sama temannya, apakah kalian membolehkan aku bertayamum? Ya, menurut ente gimana nih, saya boleh nggak tayamum atau saya tetap harus mandi janabah? Teman-temannya sebenarnya mereka nggak punya kapasitas dalam memberikan fatwa, cuman main berikan fatwa begitu aja. Lalu apa yang terjadi? Kata teman-temannya, kayaknya sih nggak ada deh keringanan kayak gitu. Sebab yang kami tahu selama ini ya orang kalau janabah harus mandi janabah, nggak bisa diganti dengan tayamum gitu. Maka karena teman-temannya bilang begitu, dia mandi. Kepalanya pecah, bocor, mandi janabah. Maksudnya mau mengangkat hadas. Selesai mandi, kemudian orang itu meninggal, gitu kan. Ketika kami sampai kepada Rasulullah dan menceritakan hal itu, maka bersabdalah Rasulullah SAW sambil marah ya. Marah kenapa? Karena fatwanya salah gitu. Qataluhu, kalian, mereka ini semua teman-temannya itu sudah membunuh temannya. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa enggak nanya kalau emang enggak tahu? Fa innama syifa'ul 'ayyi su'al, karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Innama kana yakfihi, cukup bagi orang ini ayatayammam, untuk bertayamum, wa ya'siba 'ala jurhihi khirqatan thumma yamsa 'alaiha wa yaghsil sa'ir jasadih. Cukup dia bertayamum dan dia membalut lukanya dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini adalah dalil yang sangat tegas bahwa orang yang sedang dalam keadaan sakit itu boleh untuk bertayamum. Salah satunya yang pernah berijtihad begitu juga adalah Amr bin As. Ketika malam hari dia yahtalim, mimpi, maka pagi harinya dia nggak mendapatkan air karena sangat dingin, ya, sangat dingin, suhu yang sangat dingin. Ini penyebab yang ketiga. Kalau penyebab yang kedua kan sakit. Nah penyebab yang ketiga, orangnya nggak sakit, cuman suhunya sangat dingin dan dia tidak bisa mendapatkan air atau tidak bisa memanaskannya. Yang ada air itu ya kayak es. Kalau dia mandi janabah, dia bisa meninggal. Nah Amr bin As kemudian berijtihad pada saat itu, ya, sebagaimana dia meriwayatkan hadis, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Aku bermimpi, mimpi basah maksudnya, pada malam yang sangat-sangat dinginnya. Fa asfaqtu in ightasaltu an uhlik. Maka saya kemudian berijtihad, berpikir, kalau saya mandi pasti saya celaka, ya, saking dinginnya. Fatayammamtu, maka saya berpikir, udah saya tayamum aja. Tsumma shallaitu bi ashabi. Kemudian saya sholat subuh bersama sahabat-sahabat saya dan jadi imam, ya, sholat subhi. Falamma qadimna ala Rasulillah, ketika kami sudah pulang ke Madinah, teman saya yang tadi saya imam itu pada masih penasaran,
kok kagak mandi, cuman tayamum doang ngimamin kita, padahal ketahuan dia mandinya mimpi basah. Zakaru dzalika lahu. Maka para sahabat tuh bercerita kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan, emangnya boleh kayak gitu? Faqala, maka Rasulullah berkata, ya Amru, shallaita bi ashabika wa anta junub? Kamu ngimamin sahabat-sahabatmu itu kamu dalam keadaan junub? Faqultu, kata Amr, zakartu qaulallahi ta'ala, saya ingat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh nyawamu sendiri karena Allah itu maha rahim atas kalian. Fatayammamtu, dengan dasar itu maka saya bertayamum, tsumma shallaitu, kemudian saya sholat ngimamin yang lain. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka Rasulullah tertawa. Ya, tertawa dalam hal ini maksudnya adalah tidak menyalahkan, walam yaqul syai'an, tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As, sehingga itu menjadi takrir, kebolehan. Orang yang dalam keadaan sangat kedinginan, ya, cuaca sangat dingin dan air tidak bisa didapat kecuali hanya yang dingin saja, sedingin salju, maka dia boleh. Yang lain ada air tapi tidak terjangkau. Ya, dari tadi itu kan kita bicara air nggak ada, atau sakit, atau dingin. Sekarang air ada, nggak sakit, nggak dingin. Ada air, tapi nggak terjangkau. Nah, itu masalahnya. Nah, kondisi ini agak berbeda, ya. Misalnya, orang lagi bepergian, dia bawa barang-barang banyak. Kalau dia mau cari air, bisa sih. Cuman dia takut resiko barang-barang ini hilang, diambil orang. Nah, pilihannya, bisa wudhu, tapi barang hilang. Atau, ya, tayamum. Maka dalam kondisi seperti ini para ulama mengatakan dia sebaiknya tayamum saja. Jangan sampai dia malah kehilangan barang-barangnya. Termasuk juga misalnya ketika perang. Musuh menguasai air dan kita nggak menguasai air. Kalau kita mau berwudu, kita nggak bisa bilang sama musuh kita, tap dulu ya, tap dulu, saya mau wudu dulu gitu. Ntar habis itu kita perang lagi deh gitu. Nggak bisa begitu. Atau juga air itu dikuasai oleh hewan buas. Ya, air ada tapi di dalam kandang macan gitu. Kita mau wudu atau kita tayamum. Kalau wudu air ada, cuman ada macan di sampingnya. Antara kita wudu dengan kita tayamum, pilihannya kita tayamum. Jangan wudu. Kenapa? Kalau kita masuk kandang macan, kita mau wudu, kita baca bismillah, macannya juga baca bismillah juga. Paling tidak Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Air tidak cukup. Ini yang nomor 5 penyebabnya. Kalau air tidak cukup, cukupnya cuman buat minum saja, ya maka kita utamakan minumnya. Walaupun yang minum itu, yang butuh minum itu adalah bukan kita manusia, tapi hewan. Ada anjing kehausan, kalau kita nggak kasih minum dia mati. Nah, pilihannya nih, air saya buat wudu apa buat ngasih minum anjing? Kasihlah minum anjing itu. Sampai segitunya. Sehingga boleh kita bertayamum. Dan yang terakhir adalah karena habisnya waktu. Dalam kondisi ini air ada dalam jumlah yang cukup dan terjangkau, tapi masalahnya waktu sholat sudah mau habis. Kita bisa nih kalau wudu ya, di ujung jalan sono tuh ada keran. Tapi kalau kita jalan ke sono, asarnya lewat. Nah, pada ntar kita ke sono sampai asarnya lewat, sekarang kita tayamum aja di sini. Itu kalau kita bicara kejar-kejaran dengan akhir dari waktu. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang terakhir, tanah. Nah, ini kita bicara tanahnya. Ataukah harus tanah yang jenisnya tertentu? Para ulama mengatakan dibolehkan bertayamum dengan menggunakan tanah jenis apa saja, yang penting dia tidak kecampuran dengan najis. Semua tanah itu pada dasarnya suci. Itu tanah merah, tanah liat, ya, tanah berpasir, batu cadas dan sebagainya, pokoknya semua yang ada di bumi gitu. Nah, tinggal masalahnya adalah yang jadi perbedaan pendapat itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini benda seperti tembok, ya, seperti tembok, meja, kursi, lemari dan sebagainya. Bisakah itu dianggap sebagai tanah? Nah, itu yang jadi titik perbedaan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bisa. Jadi meja, tembok, kursi, lemari dan sebagainya itu dianggap tanah juga. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Benda-benda tadi itu berdebu. Debunya itu tebal, sehingga kalau kita teplokin tangan kita ke tembok, plok. Nah, itu ada debunya. Sehingga debunya inilah yang kita gunakan untuk membasuh wajah dan tangan kita.
Itu sebagian ulama membolehkan, walaupun sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Sebab yang Allah sebutkan itu adalah sa'i dan thayyiba. Nah, problematikanya adalah ketika kita bertayamum seperti itu di dalam kabin pesawat. Pesawat terbang itu, kalau kita pergi haji, biasanya jamaah haji kita itu dibimbing oleh para pembimbing. Dan mereka bilang, udah nanti tayamum aja, pakai jok, pakai senderan kursi, atau pakai dinding, ya kan, begitu. Nah, sebenarnya ada ulama yang membolehkan hal itu, cuman syaratnya itu kurang diperhatikan. Apa? Berdebu, gitu. Nah, di dalam pesawat, masalahnya dindingnya nggak berdebu. Jadi kalau kita pegang ini juga nggak berdebu. Nih kalau saya pegang begini, nggak ada sisanya, nggak ada apa-apanya. Nah, yang begini syaratnya kurang. Ya. Maka kalaupun di dalam pesawat kita mau tayamum yang benar sesuai dengan ketentuan para ulama, tadi saya katakan ada dua pendapat. Satu bilang harus tanah betulan, yang kedua bilang boleh pakai benda-benda di sekitar tapi syaratnya berdebu. Nah, syarat berdebunya ini yang jadi masalah. Sebab di dalam pesawat tidak boleh ada debu. Kalau pesawat itu isinya debu semua, orang bisa bersin-bersin dari awal berangkat sampai di tujuan. Pasti divakum, pasti dibersihkan. Jangankan jok pesawat atau dindingnya, ya, karpetnya pun juga nggak ada debunya gitu. Ada yang bilang, nggak begitu Ustadz, ini debu zaman modern, debunya udah sangat mikroskopis katanya, molekuler gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pegang tembok ini, emang secara kasat mata nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau kita pakai mikroskop, itu kelihatan dia bilang gitu. Jadi itu debu juga gitu. Saya bilang, sebenarnya begini, jangankan tembok, udara yang kita hirup di sekeliling kita ini juga ada debu molekulernya itu, ada. Buktinya kalau ada sinar mencorong matahari pagi itu ya, kan ada yang terbang-terbang gitu. Kalau kita giniin tuh, kan dia berterbangan gitu. Nah, kalau emang dibilang debu yang nempel, yang sangat mikroskopis itu boleh, berarti yang di udara juga boleh harusnya. Masa kita tayamum begini-begini? Gitu kan, enggak kan? Nah, jadi tidak sampai yang tingkat mikroskopis itu. Maka yang lebih utama tayamum itu adalah dengan menggunakan tanah betulan, atau menggunakan benda-benda yang memang ada debunya. Lalu bagaimana di pesawat? Nah, kalau di pesawat sebenarnya bukan debu yang kita gunakan, bukan tanah yang kita gunakan. Lebih utamanya kalau di pesawat itu adalah kita berwudu saja. Kenapa? Karena di pesawat ada air di toilet. Nah, cuman kan masalahnya begini, kita sejak kecil diajarkan yang namanya wudu itu harus gebyur-gebyur, harus kerannya ngocor, gitu kan. Lalu kumur, lalu istinsak, lalu istinsar, lalu kemudian wajah 3 kali, jebur, basah semua badan kita gitu, baru kita bilang wudu. Padahal Rasulullah SAW itu, beliau tidak pernah melebihi wudunya dari 1 mud. 1 mud airnya. 1 mud itu seberapa? Segini. Segini. 1 mud. Jadi genggaman, 2 genggaman ini digenggam seperti ini. Nah, ini namanya 1 mud. Nah, airnya cuma segini gitu. Dan kalau kemudian diukur, para ulama tuh iseng juga ya. 1 mud tuh berapa cc sih atau berapa mililiter? Ternyata hanya sekitar 670 mililiter. Sebagai perbandingan, kalau kita punya botol yang tanggung, botol minuman kemasan itu, bukan yang seliter, bukan ya, yang kecilan lagi. Nah, itu 600 ml. Jadi kira-kira 1 mud itu sebotol itu aja. Nah, apalagi kalau kita bisa pakai sprayer, bisa kita semprot, ya. Kita masukin botol yang ada spraynya. Itu bisa 1 botol kecil itu bisa buat berpuluh-puluh orang sebenarnya. Sangat irit. Dan tidak perlu becek. Kan ada yang bilang, wah, nggak bisa kalau kita wudhu di kabin pesawat, nanti tumpah kemana-mana, pesawatnya ntar netes-netes lagi sambil jalan. Enggak gitu. Ya tergantung tekniknya. Tekniknya itu kalau kita pakai botol yang ada sprayernya, semprotnya itu, kita semprot ke wajah kita, kan itu semua adalah air. Sama dengan embun tadi itu kan, tinggal kita ratakan wajah kita, tangan kita, dan sebenarnya sederhana. Ketimbang kita harus bawa tanah. Nah, itu repot. Di pesawat tayamum pakai tanah, kita bawa buntelan isinya tanah, kita buka. Wah, pesawatnya goyang, kena turbulensi, buyar itu kan kemana-mana. Orang bersin semua gara-gara seperti itu. Jadi sebenarnya sederhananya adalah justru berwudu, dan wudunya tidak harus di toilet, tidak harus. Ya, kalau alasannya, wah, orang kan satu pesawat jumlahnya 450 passenger,
Kalau semuanya ke toilet itu antriannya berapa panjang gitu. Ya kalau kita bicaranya antrian kayak kita model di sini begitu memang biasa kan. Kan kalau kita lihat di tempat-tempat sholat umum kan begitu ya. Mana musolanya udah kecil banget gitu ya. Saya nggak nyindir yang di sini ya. Mana musolanya kecil banget, tempat wudhunya cuma satu. Itu mall segede-gede gitu, tempat wudhunya cuma satu. Orang antrinya itu udah 20 gitu. Udah gitu semuanya menyempurnakan wudhunya pula. Jadi butuh waktu satu orang bisa 5 menit itu. Wah, basuh apa yang nggak perlu dibasuh juga gitu kan. Jadi kita nungguinnya udah lama. Ya kalau begitu caranya emang nggak selesai. Tapi coba di musola yang kecil itu disediakan botol sprayer barang 20 biji aja. Ayo pada wudhu di situ. Nggak usah ribut, nggak usah bikin pancuran air tempat wudhu dan sebagainya. Itu sederhana, praktis dan bahkan bisa kita kantongin. Kita traveling kemanapun kita kantongin aja itu sprayer itu. Kita bisa wudhu dengan mudah tanpa harus bertayamum. Sebenarnya seperti itu. Hanya karena barangkali ilmu fikih yang kita pelajari selama ini adalah yang terlalu baku gitu ya, yang kurang praktis untuk dipakai di tengah perjalanan, ya akhirnya orang lebih baik nggak sholat daripada wah antrinya banyak banget, udah di rumah aja, begitu biasanya ya. Atau tayamumnya nggak tahu gimana caranya, ya akhirnya kemudian dia nggak sholat. Itu yang sering terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silahkan terkait dengan masalah tayamum ini. Ada yang mau nanya? Ya. Tayamum itu misalnya sholat maghrib tayamum, kemudian ke sholat isya, bisa nggak dipakai tayamum sebelumnya? Ya, umumnya para ulama, walaupun ini beda pendapat ya, umumnya para ulama mengatakan bahwa tayamum bukan pengganti wudhu. Umumnya. Jadi kalau dikatakan bukan pengganti wudhu, maksudnya hadas besarnya atau hadas kecilnya itu belum terangkat sebenarnya. Tapi sifatnya dia sekedar membolehkan sholat. Syaratnya sholat itu adalah suci dari hadas. Tapi karena nggak ada air, maka tayamum itu membolehkan orang yang sedang tidak suci dari hadas untuk sholat. Sehingga kalau nanti dia mau sholat lagi, dia mesti tayamum lagi. Itu kebanyakan fuqaha mengatakan seperti itu. Jadi posisinya tidak head to head dengan wudu gitu ya. Tapi dia sekedar mengganti sementara dari orang yang tadinya tidak boleh sholat gara-gara dia berhadas kecil atau besar gitu ya. Dengan dia tayamum, maka dia jadi boleh untuk satu sholat itu saja. Nanti kalau dia mau sholat lagi yang lain, maka dia harus tayamum lagi. Khususnya untuk sholat fardu. Adapun sholat sunnah, gitu ya. Sholat sunnah ataupun sholat jamak yang nyambung, fardu tapi nyambung. Misalnya zuhur sama asar kita jamak. Habis selesai zuhur langsung asar misalnya. Nah, sebagian ulama mengatakan itu dibolehkan. Karena dianggap sebagai satu rangkaian sholat. Tidak dua sholat yang terpisah, walaupun sebenarnya sudah ada jeda dengan salam itu ya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa tayamum dengan wudhu itu head to head. Sehingga orang yang cukup bertayamum sekali, untuk seterusnya kalau dia nggak batal, dia nggak perlu wudhu lagi. Cuman pendapat itu agak sedikit yang memakainya. Yang kebanyakan jumhurul fuqaha itu mengatakan bahwa untuk sholat fardu harus ada tayamum lagi dan tayamum lagi gitu. Kecuali sholat fardunya berentet antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Kalau biasanya kalau kita yang saya biasa lakukan kalau wudhu tuh lengkap pakai kumur-kumur segala gitu. Memang seharusnya begitu. Ya, kalau misalnya airnya terbatas itu juga. Enggak. Jadi yang rukun itu yang merupakan anggota yang harus mau tidak mau dibasuh itu cuma 4. Pertama wajah. Dan ukurannya adalah mulai dari anak telinga ini ya sampai anak telinga yang ini. Erdon lebarnya. Watulan itu mulai dari mana bitis sya'ri, tempat tumbuhnya rambut, ila asfalidz dzaqni, sampai sini. Nah, kalau yang botak itu ntar dikira-kira sendirilah ya, di mana mulai tumbuhnya rambut itu gitu. Seputaran ini itu wajah harus dibasahi walaupun cuma sekali. 3 kali itu sunnah. Tapi yang 1 kali itu rukunnya, fardu. Yang kedua tangan. Ilal mirfaqaini. Itu ayat Quran menyebutkan. Jadi kedua tangan ini kita basuh kanan dan kiri sampai batas siku. 3 kalinya itu sunnah, bukan sesuatu yang harus. Nah, anggota yang ketiga itu adalah menyapu sebagian kepala.
wamsahu biru'usikum. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu mencontohkannya begini. Ini saya kasih gini ya. Tangan kita basah, kemudian dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan. Itu sempurnanya. Dan itu bisa kita lakukan dengan air yang terbatas. Ya, tangan kita basah lalu kita begitukan. Tapi sebagian ulama katakanlah seperti mazhab Syafi'i, minimal 3 lembar pun jadi. Biru usikum itu maksudnya sebagian kepala, begitu kata Syafi'i. Yang terakhir kaki, sampai batas mata kaki, kanan dan kiri sekali saja, tidak harus 3 kali. Jadi air yang kita gunakan sangat sedikit. Nah, Rasulullah pakai satu genggaman itu untuk wudhu yang sempurnanya, yang mulai dari cuci tangan dulu, masukin air ke hidung, dikeluarin 3 kali. Kumur 3 kali gitu, terus sampai seluruhnya itu cukup dengan satu itu aja, dengan kira-kira 1 botol minuman kemasan yang 600 mili itu. Sesederhana itu Rasulullah dalam berwudu, dan kita tidak bisa membayangkan memang segitu hematnya gitu kan. Tapi kalau kita pikir Arab itu memang tidak ada air, air itu lebih mahal dari bensin kan. Jadi kalau kita pikir-pikir wajar juga begitu hematnya Rasulullah ketika berwudu dengan sempurna. Apalagi kalau wudunya tidak harus sesempurna itu. Minimal rukun-rukunnya terpenuhi, maka akan sangat hemat. 1 botol itu bisa kita pakai buat berdua, bertiga, berlima, masih mungkin gitu. Baik, ada lagi? Silakan. Ya, satu lagi silakan. Kalau tayamum tuh debunya harus kering atau boleh, Pak? Maksudnya tanah becek. Iya. Kan tadi syarat dari tayamum adalah air, ya kan? Kalau masih ada air, ya berarti masih belum boleh. Tanah yang becek itu tidak boleh digunakan buat tayamum. Kenapa? Karena misalnya di aspalan ya, di aspal gitu, atau di tanah merah itu kan hujan gitu. Itu kan ada genangan air tuh, ya kan? Coklat warnanya. Nah, di sampingnya ada tanahnya. Boleh nggak kita pakai tanah liat yang basah, benyek-benyek itu kita gunakan buat tayamum? Nggak boleh. Kenapa? Sa'id itu, tanah itu maksudnya tanah yang kering, yang tidak ada airnya. Airnya kalau masih ada ya berarti kita wudunya pakai tanah yang becek itu, yang belok itu, yang coklat. Tanah coklat itu tidak najis. Ya memang kotor, oke, karena dia bercampur tanah. Kan secara manusiawi kita mengatakan tanah itu kotor memang, secara manusiawi. Tapi secara syar'i tanah itu suci. Ya, buktinya kita tayamum pakai tanah. Air itu suci, tanah suci. Kalau kita udak-udak keduanya jadi becek kan, jadi belok. Boleh nggak kita wudhu pakai air coklat belok itu? Boleh, tidak berubah. Gitu. Lain halnya kalau ini air, ini kopi, ini susu, ini jahe, diudak-udak jadi wedang jahe, nggak boleh kita wudhu. Wedang jahe beda, gitu kan? Diminum gitu kan, air kelapa, Coca-Cola gitu, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau air dan tanah itu suspensi. Mungkin kalau kita agak nggak tega, kita tungguin dah biar agak ngendep dulu dikit, sehingga yang agak jernihnya itu yang di atas kita gunakan buat wudhu, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi air belok pun sebenarnya nggak masalah, dan itu bukan benda najis, itu benda suci. Imam Ahmad itu pernah suatu ketika dia mengatakan, air yang jatuh dari langit campur dengan tanah itu suci. Maka kalau kecipretan kita air itu ke baju kita suci, kita boleh sholat dengan baju kita itu. Memang suatu ketika kejadian kayaknya kayak kebalik gitu. Imam Ahmad itu kemudian menemukan suatu ketika dia jalan ke masjid, kecipretan air becek itu, dia nggak jadi ke masjid, dia pulang lagi, dia ganti bajunya dengan baju yang baru. Ketika orang pada melihat itu, mereka bilang, ente bilang katanya boleh, kenapa kok ente ganti baju? Apa jawaban beliau? Hadza fatwa wa hadza taqwa. Yang tadi itu fatwanya, hukumnya secara hitam putihnya sah. Cuman kenapa saya ganti baju? Ini kan masalahnya takwa. Takwa itu saya mau dapat kualitas yang paling tinggi. Mana lebih afdol? Sholat menghadap Allah dengan baju belepotan lumpur, dengan baju bersih? Tentu baju bersih. Tapi kalau ditanya, apakah mana yang sah? Ya dua-duanya sah. Kan gitu. Nah, fatwa itu bicara tentang hitam putihnya. Sah apa enggak sah? Jangan sampai kita menganggap baju yang belepotan lumpur, air apa segala macam itu kita anggap najis, lalu gara-gara itu lalu kemudian tidak sholat. Nah, itu yang ciloko 12 itu di situ sebenarnya. Gitu. Baik, cukup barangkali ya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.